Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya. Di video kali ini kita akan membuat display pada rekam medis. Nah, rekam medis ini kita akan mendisplay semua data-data yang ada di database. Di bagian rekam medis kita akan display, kita akan tampilkan di sini, di rekam medis ini, di halaman rekam medis. Jadi sekarang kita ke database ya. Di sini kita mungkin bagi dua halaman aja ya kali ya. Bentar, saya bagi dua halaman dulu. Oke, nah sekarang di sini saya sudah bagi dua halaman. Oke, sekarang kita di sini kita mau buat query-nya teman-teman ya. Query-nya, jadi di sini kita pertama mulai dari select, yang pertama rekam medis. Select rekam medis titik ID rekam medis. Terus selanjutnya kita buat rekam medis titik ID pasien. Lalu selanjutnya kita mau menampilkan nama pasien, jadi kita pilih tabel pasien titik nama. Selanjutnya setelah pasien kita tambahkan lagi pasien titik tempat lahir. Setelah itu pasien titik tanggal lahir. Nah, setelah itu pasien titik jenis kelamin. Nah, setelah itu kita mau menampilkan tanggal pelayanan, jadi kita ketik sini tabel rekam medis titik tanggal pelayanan. Lalu selanjutnya rekam medis titik ID jadwal karyawan. Terus selanjutnya jadwal karyawan, kita menampilkan karyawannya, jadi jadwal karyawan titik ID karyawan koma karyawan titik, di sini kita tulis karyawan titik nama. Nah, di sini karyawannya kita mau menampilkan nama dokter, jadi karyawan as nama dokter. Koma di sini. Lalu jadwal karyawan kita mau menampilkan ID ruang, jadi kita klik di sini jadwal, tulis di sini jadwal karyawan titik ID ruang. ID ruang koma kita mau menampilkan nama ruang, jadi ruang titik nama ruang. Setelah ruang kita mau menampilkan hari ya, hari jadwal karyawan titik hari. Terus jadwal karyawan titik jam mulai, jadwal karyawan titik jam selesai, lalu koma jadwal karyawan titik status ketersediaan. Terus rekam medis kita menampilkan poli, jadi rekam medis titik ID poli koma poli titik nama poli. Selanjutnya rekam medis ID karyawan dokter, rekam medis titik ID karyawan dokter, koma kita mau masukkan keluhan, jadi rekam medis titik keluhan awal, koma rekam medis titik setelah keluhan awal ada apa lagi, keluhan awal ada ID karyawan. Nah, sini ID karyawannya itu as ID kita simpan dia dalam tabel ID perawat pemeriksa. Oke, koma
Setelah ID perawat pemeriksa, setelah ID perawat pemeriksa, rekam medis tanggal apa? Tanggal check in. Terus rekam medis titik jam check in. Terus rekam medis titik TB ya, tinggi badan. Jadi tinggi badan. Lalu selanjutnya rekam medis titik berat badan. Koma rekam medis titik suhu. Rekam medis titik tensi. Rekam medis titik catatan hasil lab. Rekam medis titik catatan alergi obat. Rekam medis titik catatan alergi makanan. Rekam medis titik jenis perawatan. Rekam medis titik jenis perawatan sudah, lama sakit. Rekam medis titik lama sakit, status perawatan. Rekam medis titik status perawatan sudah ya. Rekam medis titik status perawatan sudah. Di sini tanggal kontrol. Rekam medis titik ID karyawan kasir, koma rekam medis titik metode pembayaran. Oke. Nah, di sini coba kita tes jalankan apakah jadi. Oke, ada error. Saya tidak tahu ini error mana. ID rekam medis ID pasien. Bentar ya. Coba kita jalankan. Oke, ini udah jadi ya sini. Nah, ini udah jadi. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat kan udah jadi. Nah, sekarang sini kita bikin dia punya, kan query-nya udah jadi, ini sudah berhasil menampilkan ada ID rekam medis pasien, terus ada muncul nama pasien, terus ada nama dokter, ID ruang, nama ruang, semuanya muncul. ID karyawan dokternya juga muncul, keluhan awal, catatan hasil lab, dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau mendisplaynya, menampilkannya ke web kita. Jadi di bagian sini ya, kita mau tampilkan user interface-nya. Jadi kita ambil dari sini. Display double dynamics, kita pakai ini. Nah, di sini kita taruh di bagian sini. Oke. Di sini pertama kita isi dengan nomor ya. Oke. Jadi pertama-tama kita Ctrl Z dulu. Nah, di sini kita isi dengan yang pertama
pertama sini pasti nomor. Terus selanjutnya di bagian bawah kita isi dengan ID rekam medis. Terus ada jalan ID rekam medis. Terus di bagian bawah sini kita isi dengan ID pasien, lalu di bawah kita isi dengan nama pasien. Oke, kita tambah small di sini. Kita tambah small di sini. Oke, selanjutnya kita copy-copyin di bawah supaya cepat. Oke. Lanjut, setelah nama pasien, di sini tempat lahir. Tempat lahir. Setelah itu tanggal lahir. Setelah tanggal lahir ada jenis kelamin, terus tanggal pelayanan, lalu ID jadwal karyawan. Setelah ID jadwal karyawan ada ID karyawan. Setelah itu nama dokter. Setelah nama dokter ada ID ruang. Terus dengan ID ruang ada nama ruang. Setelah di sini hari. Setelah hari ada jam mulai. Lalu di bawah sini jam selesai. Setelah jam selesai ada status ketersediaan. Setelah itu, setelah status ketersediaan ada ID poli. Terus di sini nama poli. Terus ID karyawan dokter. ID karyawan dokter. Setelah ID karyawan dokter kita isiin yang keluhan awal. ID perawat pemeriksa. ID perawat pemeriksa. Lalu di sini tanggal check-in. Terus sini jam check-in. Terus tinggi badan sini. Tinggi badan, berat badan. Tinggi badan, berat badan, suhu. Lalu di sini tensi.
suhu, lalu tensi, catatan hasil lab, lalu di bagian bawah sini catatan alergi obat, catatan alergi makanan, terus di bawah sini jenis perawatan. Lanjut, habis jenis perawatan ada lama sakit. Terus setelah lama sakit ada status perawatan. Terus setelah status perawatan ada tanggal kontrol, ID karyawan kasir, terus metode pembayaran. Panjang lah. Oke, sekarang kita lanjut lagi di bagian bawah. Di bagian bawah sini pertama kita bikin nomornya dulu. Sini variabel no sama dengan 1. Lalu di sini kita nomor. Oke. Saya bikin small di sini. Oke. Bentar ya, kita bikin banyak sekalian supaya tinggal ganti-gantinya itu enak. Oke. Di sini pertama kita isi dengan ID rekam medis. Lalu lanjut di bagian bawah sini kita isi dengan ID pasien. Di sini nama. Terus di tempat lahir. Di sini tanggal lahir. Lalu di bawah sini isi dengan jenis kelamin. Terus jenis kelamin isi dengan tanggal pelayanan. Setelah tanggal pelayanan ada ID jadwal karyawan. Tanggal pelayanan, ID jadwal karyawan. Terus ini ada ID karyawan. Lalu sini nama dokter. ID karyawan, nama dokter, ID ruang, nama ruang.
ID ruang, nama ruang, hari, jam mulai, jam selesai, jam mulai, jam mulai, jam selesai, status ketersediaan, status ketersediaan, status ketersediaan, ID poli, nama poli, ID karyawan dokter, ID karyawan dokter, ID karyawan dokter, keluhan awal, setelah keluhan awal ada ID perawat pemeriksa, ID perawat pemeriksa. Setelah ID perawat pemeriksa ada tanggal check-in. Setelah tanggal check-in ada jam check-in. Jam check-in, lalu sini tinggi badan. Setelah tinggi badan ada berat badan. Terus sini ada suhu. Ada suhu, terus selanjutnya tensi. Setelah tensi ada catatan hasil lab, catatan hasil lab, catatan alergi obat, catatan alergi obat. Setelah itu catatan alergi makanan, catatan alergi makanan. Terus ini jenis perawatan, terus lama sakit, terus status perawatan, lalu di bawah sini tanggal kontrol, terus di bawah sini ID karyawan, kasir, terus metode pembayaran. Oke. Akhirnya guys, nah ini kita hapus buang. Kita save dan kita menjalankan. Apakah jadi atau tidak guys? Sorry. Aduh. Senjadi nah. Oh iya, di sini kita belum taruh nih apa namanya itu? Query-nya kita belum taruh. Nah, ini query-nya. Query-nya kita belum taruh. Jadi di sini. Query di sini kita belum letakkan. Kita save. Nah, udah jadi. Terus ada error. Bagaimana ada error? Ini di mana nih error? Di jam check-in pasti ada salah tulis nih. Di jam check-in itu keberapa ya dia?
jam ini betul kan, jam check in itu betul. Oke, coba kita refresh. Jadi ini apa lagi 90 masih salah tanggal check in, jam check in. Sabar, kita jam check in, kita cek di sini jam check in. Keluhan awal tanggal jam check in, mana jam check in? Ini kak, coba kita cari betul. Oh sudah, ini betul ya. Jam check innya sudah, tinggi badan, berat badan. Oke. Nah, di sini udah betul. Nah, sekarang kita mau bikin dia tuh lebar. Jadi kalau membuat lebar itu kita tinggal ke bagian sini, kontainernya fluid kalau tidak salah ya. Ya, oke. Kontainer fluid ya. Ini betul, kita save. Coba kita jalankan. Nah, dia sudah lebar, begini kan lebih enak untuk dilihat. Oke, jadi sini sudah jadi ada nomor, ada rekam medis, dokter. Di sini menampilkan nama dokter. Terus di sebelah sini ada ID karyawan dokter. Seperti itu. Oke. Nanti coba di bagian sini. Saya pun karyawan tuh dokternya saya tidak pakai embel-embel dokter depannya. Coba saya mau ganti jadi DR, terus oke, lalu yang terakhir sini push DR. Oke, supaya kayak tampilnya bagus ya kan. Nah, lalu di sini kita refresh. Oke, jadi kan baik ya. Jadi tutorial data display rekam medis seperti ini. Kita bikin dia sampai di metode pembayaran. Baik, sekian ya dari video hari ini tentang mendisplay data rekam medis. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.